醒醒了！真美！别理他，这人变态。哦，这样呀？还美啊？什么真美呀？这里前台姐姐真好看，身材真好啊！ Yo, halo guys, selamat kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita donghua baru yang berjudul My Journey to Otherworld part ke-6-nya. Dan yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Petriak dan lainnya pun terkejut dengan token pejuang yang diberikan oleh tetua besar keluarga Bai. Petriak pun menyadari bahwa dengan ini tetua besar keluarga Bai tidak merendahkan keluarga Chen. 确实是个重情重义之人，天理送令牌，不嫌我落魄之家。 Petriak pun mengatakan agar Siovan tidak mengecewakan niat baik dari keluarga Bai. Namun dengan lantang Siovan mengatakan ia tidak akan menggunakan token tersebut. Tetua keluarga Chen pun mengingatkan Siovan bahwa token ini sangat berharga. Ditambah lagi bisa menjadi murid dalam dari sekte awan hitam. Akan tetapi Siovan tetap akan masuk ke sekte awan hitam dengan cara yang jujur. Dan ia akan mengembalikan token ini pada Liu Li. 是多少天才求之不得的珍贵信物。我要堂堂正正的进入玄云宗，然后将五殿令还给白琉璃。 Mendengar hal itu, Chen Lo pun memberitahu lebih baik token pejuang itu diberikan padanya. Kemudian Petriak pun menjelaskan 3 bulan lagi sekte awan hitam menerima murid. Dan murid luar saja adalah ahli master besar. Terlebih lagi Siovan hanya seorang pejuang. Mendengar hal itu, Siovan pun bertekad akan berlatih kembali. 可是你到现在也只是一个武者而已。我去修炼了。 Setelah Siovan pergi, Petriak pun memberitahu Raja Kota saja membutuhkan waktu 3 tahun dari pejuang tingkat tinggi sampai ke ranah master besar. 都需要花费3年的时间，从高级武者跨。全，闭嘴！ 早点回。Kembali kepada Siovan yang berlatih kembali di kamar kultivasi. Ia pun bertekad akan menerobos ke ranah master, dikarenakan tinggal 30 siklus lagi. Chen Lo yang melihat hal tersebut, ia pun menjadi kesal. Karena baru beberapa hari saja, Siovan berlatih kembali untuk naik ke tingkat master. 又要进一步了，加油！ 你这个混蛋！之前自己打击人打击的还不够大吗？ Tak lama setelah hal itu, Royan pun masuk. Dan ia pun menanyakan mengapa Chen Lo tidak masuk ke kamar kultivasi. Chen Lo pun berkata Siovan akan menerobos ke ranah master. Hingga akhirnya tak lama setelah hal itu mereka berdua pun berkultivasi. 他今天要突破到武士。 Sementara di sisi Siovan, akhirnya ia pun menerobos ke tingkat master. Kemudian Siovan pun turun dari kultivasinya. Ia pun menanyakan mengapa Ruyan dan Chen Lo duduk di depan pintu kamar kultivasi. 突破到武士境了！啊，开玩笑的吧？柔一，逗我呢？柔烟姐，你们干嘛坐在门口？门不门口不重要。 Setelah hal itu, Chen Lo pun menanyakan bagaimana rasanya menerobos ke ranah master. Mendengar itu, Siovan pun langsung berjalan. Dan ia pun mengeluarkan tinju penghancur batu. Ruyan pun menyadari Siovan hanya menggunakan tenaga angin untuk merusak batu. 他仅凭劲风就能打碎石头了吗？是，但是小凡他刚才分明没有动用灵。 Setelah itu, Ruyan pun menyuruh Siovan untuk menggunakan kekuatan mistisnya. Kemudian, Siovan pun langsung saja menuju lantai. Di saat itu, kucing dewa pun bergumam bahwa Siovan sangat sampah. Dikarenakan Siovan, orang yang menelan inti Wan Yuan saat itu. Ia pun mengatakan tidak lama lagi ia akan menjadi penguasa. 他真的是刚刚才……更不要说别的家伙了。看来我奴役人这么小的权益，垃
大气，连吃下了混元虎的梦想已经不远了。Kembali kepada Xiaofan, ia pun merasa Rana Masternya tidak menjadi lebih kuat. Namun Ruyan mengatakan Rana Master dimulai dengan menggunakan kemampuan mistis, yaitu untuk memperkuat meridian. 气死我了！另外，武师境脉。 Meskipun prosesnya menyakitkan, tapi bisa menahan kekuatan mistis yang makin kuat. Ruyan menjelaskan meridian penting manusia dibagi menjadi 12 meridian utama dan juga 8 meridian. Ditambah lagi, Xiaofan harus segera memperkuat semuanya, termasuk memperkuat meridian kecil di kedua lengan untuk memperkuat tinju. Dengan begitu baru bisa disebut master besar. 催动灵力也会更为迅速。五经于奇经八脉后，再将双臂中细小经脉关系到武者爆发的强度。比如主修拳法，这只是最主要的经脉，在人体中还有众多细小拳法的威能将会大增，而这种人便可称为大武。 Kemudian Xiaofan menanyakan meridian tubuh mana yang dilatih oleh Chenlo, dan ternyata Chenlo melatih kekuatan tahan banting. Xiaofan pun mengatakan pada saja ketika Ruyan menghajar Chenlo tidak apa-apa. Xiaofan memberitahu bahwa ia akan memperkuat kakinya agar bisa berlari cepat ketika melarikan diri. 你想练腿法？淬炼腿脚才羡慕吧！等你淬炼完了12主经，走为上。与敌人交战，打不过就跑。Namun Ruyan mengatakan jangan gegabah ketika memperkuat meridian kecil. Di saat itu Chenlo pun memberitahu ia menghabiskan waktu 3 bulan untuk memperkuat meridiannya. Setelah hal itu, Ruyan pun berkata esok pagi Chenlo akan mengantar Xiaofan untuk membeli cairan kultivasi. Ia pun menyuruh Chenlo menemui Patriark untuk meminta uang padanya. 承诺带你去买点培灵液，修炼起来能快些。100两一字一瓶啊！我当年淬铁都没有上这种东西。不要你出钱，你赶紧去找家主拿银子。你怎么不？ Sementara di aula keluarga, tetua keluarga Chen berkata keluarga mereka tidak boleh menjadi juara terakhir dalam perburuan. Patriark pun memberitahu bahwa tahun ini keluarga Chen memiliki 2 master besar. Namun 2 keluarga lainnya juga memiliki 2 master besar. Ditambah lagi dengan 4 petarung yang dimiliki oleh penguasa kota. Tetua besar pun pesimis jika keluarga Chen gagal dalam perburuan kali ini, maka keluarga Chen mereka akan dipersulit oleh keluarga Xiang dan juga lainnya. 若是这次大狩猎，我们陈家是，依我看，毫无什么陈家发难了。哼。Tak lama setelah hal itu, Chenlo pun tiba di sana. Ia pun berkata ia diperintah oleh Ruyan untuk meminta uang pada Patriark, dan itu untuk membeli cairan kultivasi untuk Xiaofan. Tetua besar pun menjadi terkejut dikarenakan secepat ini Xiaofan sudah mencapai tingkat master. 柔烟姐，让我明天带小凡去买点培灵液。突破到50了。是的。啊？他现在就要用到培灵液了，就修炼到了50，这是什么修炼速度？ Kemudian Patriark pun menyuruh Chenlo membeli 5 botol cairan kultivasi untuk Xiaofan. Mendengar hal itu, Chenlo pun bergumam, itu setara dengan sumber daya latihannya selama 1 tahun. Setelah hal tersebut, Xiaofan dan Chenlo pun pergi untuk membeli cairan kultivasi. Chenlo pun menjelaskan mereka akan pergi ke Wisma Harta untuk membeli cairan kultivasi. 楼，那是谁开的？我哪知道谁开？聚宝楼，丹药灵液，只有聚宝楼有啊。好像但凡大一点的城市都有聚宝楼的身影。 Chenlo juga mendengar rumor ada satu sosok besar yang berada di wilayah Dayuan yang tertarik pada sebuah harta. Namun akhirnya ia pun kalah dalam pelelang di Wisma Harta. Kemudian orang itu pun nekat membunuh orang yang mendapatkan harta itu, dan ia pun pergi dengan membawa harta tersebut. Namun dalam 1 hari Wisma Harta berhasil mengepung dan menyerang tempat orang itu, dan juga merebut kembali barang lelang yang dicuri. 遭受了无数强大势力的围剿，聚宝楼也立刻做出了回应，仅仅1天的时间将拍卖品交还，并且给了聚宝楼
Setelah kejadian tersebut, tidak ada satu orang pun yang meremehkan peraturan Wisma Harta. Kemudian tibalah mereka di depan Wisma Harta. Namun di saat itu ada tetua keluarga Xiang. 在聚宝楼中闹事之人也寥寥无几，竟也有前来聚宝楼。 Di saat itu ia pun meremehkan Chenlo. Ia juga mengejek Xiaofan yang memiliki muka yang jelek. Mendengar hal tersebut, dengan marah Chenlo mengatakan bukan urusan Xiang Kuan ia akan pergi kemana. 这张破脸打折。陈家招牌陈小凡嘛？怎么？难道你胖爷去哪儿？用得着你来管？ Di saat itu Xiaofan pun langsung membisikkan Chenlo agar Chenlo tidak mencari masalah dengan Xiang Kuan, dikarenakan Xiang Kuan memiliki kekuatan di atas Chenlo. Namun di saat itu Chenlo tetap berani. Ia pun memprovokasi Xiang Kuan untuk menggaruk tubuhnya yang gatal. 你皮痒了是吧？哼，你够给胖爷挠痒痒的吗？ Hingga pada akhirnya Bawan Xiang Kuan pun mengingatkan bahwa di sini adalah wilayah kekuasaan Wisma Harta dan bisa membalas nanti ketika pemburuan. Setelah hal itu, Yeyan pun tiba di sana dan menyapa mereka berdua. Yeyan pun meminta pada Xiaofan untuk memegang kucing dewanya. 大耳胖叔叔，早上好。叫胖爷，你我可以摸下它吗？ Namun ketika Xiang Kuan menyapa Yeyan, justru di saat itu Yeyan pun menjadi marah padanya. Hingga pada akhirnya ia pun pergi dari sana. 真不愧是腹黑神一燕，真能损人。难道我中午不好，下午不好，就早上好吗？啊，我错了。 Setelah hal tersebut, Yeyan pun menuruti kata Xiaofan untuk menyebutnya kakak. Sementara di sisi Chenlo, ia pun tidak terima akan hal itu. Namun, ia tetap menjadi senang dikarenakan disebut paman gendut oleh Yeyan. 我的天啊，这也太可爱了啊！ 但是你心肠很好，才不会为难我。肥头大耳胖叔叔啊！ 住了，喊我声爹我都答应啊！ Kemudian Yeyan pun menginjak kaki Chenlo dikarenakan mata Chenlo seperti orang cabul. Setelah hal itu, mereka semua pun berjalan menuju Wisma Harta. Yeyan pun mengatakan lebih baik kucing dewa mengikutinya daripada Xiaofan. 愚蠢的人类，不给点好处还想收买？小白白，你的主人好奇怪呀，要不你以后…… Setelah masuk ke Wisma Harta, Xiaofan pun sangat terpukau dengan kekayaan Wisma Harta. Chenlo menjelaskan bahwa Wisma Harta dibagi menjadi 3 lantai. 哇，这里可不是普通人能来的，更何况这聚楼，暮云城聚宝楼一共3层。 Setelah hal itu, pelayan pun tiba di sana dan juga menyapa Yeyan dan juga Xiaofan. Pelayan pun menjelaskan ia tidak menyapa Chenlo dikarenakan asal-usul Chenlo tidak jelas. Mendengar hal tersebut, Chenlo pun mengatakan ia tidak ingin hidup lagi. 带到地府去了，等下辈子有帮我和柔颜姐说，问她借来的一。 Sementara itu di sisi Yeyan, ia pun ingin membeli makanan kucing. Namun pelayan memberitahu bahwa di sini hanya menjual inti hewan, yaitu untuk di atas hewan spiritual. Kemudian Yeyan pun meminta uang pada Xiaofan untuk membeli inti hewan. 说没钱，哥哥好小气。 Setelah hal tersebut, Xiaofan pun menanyakan di manakah ia bisa membeli cairan kultivasi. Hingga pada akhirnya, pelayan pun akan mengantarkan ke lantai 2 dikarenakan cairan kultivasi ada di sana. Sementara di sisi Chenlo, ia pun menjadi gagal fokus dikarenakan kecantikan pelayan tersebut. Namun di sisi pelayan, justru ia bergumam bahwa tuan muda Xiaofan sangat tampan. 你也看出来了，好看，身材真好啊！卖的东西可真多。
小凡公子好帅啊！